Gedung Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Masyhudi. Yes, selamat pagi. Hari ini kita ada di Universitas Siliwangi. Selamat pagi. Ini Unsil tuh sekarang tuh makin cucok. Makin luar biasa. Jadi ingat ya kita waktu zaman-zaman kuliah. Tahu ini lapangan tempat kita mencari nafkah dulu ya. Berbagai acara event tuh banyak di sini dulu ya. Banget. Dan sekarang kita nggak cuma nyari nafkah, tapi kita bakalan nyari informasi. Menyampaikan informasi kesehatan yang ini luar biasa. Kita akan bertemu dengan satu orang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Harian Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Ih, luar biasa. Dan hari ini kita bakalan podcast bareng sama beliau. Jadi kita temuin dulu beliau. Ayo. Silakan duluan ladies. Terima kasih Arifan. Assalamualaikum. Kita langsung masuk ke ruangannya Pak Dadan Kaswa ya. Baik, terima kasih ya Pak Heri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dadan juga suara saya Rifan. Halo Bapak Riri. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali kita akhirnya sampai di sini. Bapak mohon izin kita ganggu waktunya untuk hari ini. Lagi sibuk nggak? Ya seperti biasanya lah, rutinitas. Siap, kita mau berbincang-bincang seputar kesehatan, informasi penting apa yang ingin disampaikan buat masyarakat Kabupaten. Iya benar. Nanti pastinya bakalan sambil kita juga cari tahu ada apa aja sih di Unsur ini. Maksudnya Bapak nih mau ngasih tahu apa nih ke masyarakat. Kita mau ngobrolnya di sini apa sambil jalan-jalan Pak? Mending jalan-jalan. Kayaknya kalau di sini terlalu sempit ya dimensinya. Seperti konsul skripsi begitu ya. Kita di luar aja. Oke, baik. Mari ayo sebentar. Ya, baik ayo. Ya, baik. Di mana kita nih yang nyaman untuk ikuti Bapak aja. Bapak mau di mana? Kita ngikutin deh. Di taman sana lebih representatif kayaknya buat kita ngobrol-ngobrol. Oke, saya kira kita ngobrolnya di sini aja ya. PR ini ya. Ini ikonnya Unsil itu sangat luar biasa terjaga dengan baik. Karena kita ingin menjadi kampus green. Ini menjadi kampus hijau. Green campus itu menjadi tujuan kita sebetulnya. Supaya seluruh sivitas akademika ini menjadi nyaman lah. Nyaman banget. Dan sekarang hari ini kita podcastnya di bawah beringin ini. Insya Allah aman ya Pak ya? Insya Allah. Aman. Silakan. Enggak. Baik Bapak, silakan. Bismillah aja ya. Baik, kita mulai saja perbincangan yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja ya Pak ya, biar to the point begitu ya. Benar. Karena informasi yang pengen disampaikan ini kan keren banget ya Irfan ya. Kita mulai pembahasan dengan strategi pentahelix ya. Ini kan ada 5 unsur ya, ada pemerintah, ya masyarakat, ngapalin semalam. Pemerintah, masyarakat, ada apa? Pelaku usaha dan juga media. Nah ini kembali ingin menanyakan juga peranannya itu seperti apa sih dari 5 unsur ini Pak? Oke, baik. Ya sebetulnya saya setuju ya dengan pentahelix ya. Walaupun kita sudah kunci pentahelix itu berarti kan 5 unsur yang harus ada terlibat dalam kolaborasi. Nah satu kata sebetulnya yang saya ingin sampaikan adalah kolaborasinya. Karena kolaborasi ini adalah memberikan satu kekuatan yang bagaimana ketika semua unsur itu punya peran masing-masing. Ya peran pemerintah udah menjadi jelas ya, karena saya bicara tentang filosofi kesehatannya dulu bahwa health is basic need, sehat adalah kebutuhan dasar. Health is a fundamental human right, artinya sehat adalah menjadi hak yang paling fundamental. Nah dengan filosofi itu tentu sehat itu adalah menjadi hak asasi. Hak asasi itu harus dilindungi dan harus dipenuhi. Nah, harus dilindungi dan dipenuhi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Maka itulah yang disebut dengan state obligation. Kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memberikan hak terhadap hak kesehatan tersebut. Ya siapa? Ya masyarakatnya. Kalau bicara pemerintah pusat, ya bicara rakyat secara keseluruhan Indonesia. Kalau bicara pemerintah daerah, ya katakanlah Kabupaten Tasikmalaya, ya berarti bicara masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Intinya ada state obligation. Jadi sudah pasti bahwa ini adalah menjadi kewajiban pemerintah. Dan kewajiban pemerintah ini tidak boleh tidak, harus dilaksanakan begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana peran akademisi? Nah, pemerintah itu kan perlu ada mitra sebetulnya. Nah, akademisi ini harus menjadi mitra. Lalu apa peran akademisi? Akademisi itu kan sebetulnya lebih kepada bagaimana dengan kemampuan intelektualnya
ya bisa melaksanakan penelitian di tingkat lokal, tapi berbasis kebutuhan lokal. Nah, sehingga menghasilkan sebuah evidence, sebuah fakta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah rekomendasi untuk kebijakan bagi pemerintah, tapi based evidence tentunya yang berbasis fakta. Kalau pelaku usaha, nah ini pelaku usaha penting. Nah, pelaku usaha itu kan sebetulnya ada yang disebut CSR ya, Corporate Social Responsibility. Ini kan tentang responsibility. Jadi ketika ada usaha, maka di situ ada peran tanggung jawab sosialnya. Ya bagaimana dong memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Ya kalau bicara konsumen, masyarakat sebagai konsumen utamanya. Kalau bicara tentang masyarakat itu sebagai bagian yang tentu itu juga akan mendukung terhadap pelaku usaha. Maka apa tuh sebetulnya feedbacknya? Itu katakanlah itu sebagai kontribusi dari usaha untuk membantu pada masyarakat. Lalu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk bantuan, bisa dalam bentuk dana apapun. Ya, yang penting tidak melanggar sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari pelaku usaha tersebut. Tetapi ada peran di situ. Nah, bagaimana dengan media? Media kan sangat membantu sekali dalam melakukan edukasi. Nah, ini bagian dari melakukan edukasi. Media, edukasi, betul. Bagaimana kemudian ini disosialisasikan, ini diseminasikan, itu kan menjadi bagian dari sebuah tuh edukasi. Jadi orang tahu bahwa sehat itu adalah hak asasi. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa saya punya hak asasi, dan pemerintah pun akhirnya sadar. Ada awareness bahwa masyarakat punya kebutuhan, punya hak asasi, dan pemerintah juga harus memberikan kebutuhan tersebut. Termasuk salah satunya adalah pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, kalau masyarakat, dia bukan hanya sebagai objek. Mestinya masyarakat juga sebagai subjek. Oleh karena itu, masyarakat pun perlu diedukasi sehingga ada awareness. Sehingga kelompok masyarakat itu ada 4. Ada yang tahu, mau, mampu. Yes, itu nggak ada masalah. Mandiri dong. Orang dia tahu, dia mau, dan dia mampu. Nah, ada masyarakat yang dia tahu, mau, tidak mampu. Nah, tidak mampu ini bagaimana? Harus difasilitasi dong. Yang fasilitasi siapa? Ya diantaranya pemerintah dengan kolaborasinya tadi dengan Pentahelix yang lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan kelompok masyarakat yang dia tahu, tidak mau, tidak mampu? Nah, tidak mau, tidak mampu ya? Iya. Nah, tidak mau, tidak mampu. Artinya fasilitasi, motivasi. Kan begitu. Nah, bagi kelompok masyarakat yang dia tidak tahu, dia tidak mau, tidak mampu, maka peran komplit. Jadi harus dilakukan edukasi, motivasi, dan tentu fasilitasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sebaran masyarakat yang ada di setiap kabupaten kota kan? Bahwa yang namanya kelompok masyarakat yang tahu, yang tidak tahu, tidak mau, tidak mampu itu ada berapa besar? Nah, ini tentu kan menjadi bukan beban, sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana supaya masyarakat bisa mandiri. Toh tujuan kesehatan itu adalah bagaimana masyarakat bisa sehat mandiri. Kondisinya saat ini bagaimana? Iya, benar Pak, benar. Kondisi Kabupaten Tasik. Iya. Saya pernah bercerita, ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Bahwa kalau saya sebetulnya suka membagi kondisi itu dalam 4 kuadran. Ada pemerintah daerah kaya dengan masyarakatnya kaya. Kalau di kuadran itu pemerintah kaya, masyarakat kaya, wah tenang banget. Pemerintah tenang, masyarakatnya mampu kok. Masyarakat juga bisa mandiri kok, tanpa minta bantuan pemerintah. Ada yang dalam kuadran masyarakatnya kaya, pemerintahnya miskin. Pemerintah masih oke, aman-aman saja. Kenapa? Karena masyarakatnya kaya. Ya, yang menjadi masalah adalah yang di kuadran kuadran keempat. Nah, kuadran ketiga dulu saya cerita ya. Kuadran ketiga itu yang pemerintahnya kaya, masyarakatnya miskin. Berarti masyarakat masih bisa dibantu oleh pemerintah. Iya. Nah, yang lain cerita ketika ada di kuadran pemerintah daerahnya miskin, masyarakatnya miskin. Nah, ini kalau kita agak berat nih. Ya kita jujur-jujuran aja lah. Apakah kemudian Kabupaten Tasikmalaya itu ada di kuadran masyarakat kaya, pemerintah kaya? Sepertinya enggak. Belum. Kalau kita lihat dari struktur APBD-nya juga tidak seperti itu. Ya, PAD-nya aja sangat kecil sekali. Nah, artinya bagaimana tadi ya, kondisi masyarakat saat ini mereka butuh pemerintah, tapi pemerintah tidak banyak sumber daya untuk membantu masyarakat. Berarti itu yang mungkin melatar belakangi kenapa kolaborasi Pentahelix ini dirasa perlu sekali ya Pak? Itu dia maksudnya. Kalau peran pemerintah sendiri yang ngambil peran, berat. Apalagi kondisi saat ini di Kabupaten Tasik ini ya. Berarti boleh dibilang kondisi di Kabupaten Tasikmalaya itu not good. Ya, boleh lah. Cuman saya nggak bilang begitu. Cuman tidak jauh beda lah begitu. Belum. Iya. Kita selalu bilang belum ya. Artinya masih punya peluang untuk jadi baik. Pasti ada peluang ya. Betul.
Apa tantangannya Pak? Kenapa sampai akhirnya dirasa Kabupaten Tasikmalaya salah satunya kita sebut belum ya? Belum. Oke. Sebetulnya tantangan yang pertama adalah bagaimana pemerintah. Yang pertama pemerintah tentu dia yang punya masyarakat dan unsur lain itu ya itu bisa diajak kolaborasi. Nah, yang pertama pemerintah harus merubah paradigmanya dulu barangkali. Terutama tentang transformasi kesehatan. Terutama tentang transformasi kesehatan. Bahwa transformasi kesehatan itu bicara tentang, ya saya ambil terminologi transformasi adalah sebagai perubahan besar dan mendasar. Jadi kesehatan sekarang sebetulnya adalah lebih pada upaya promotif dan preventif. Iya. Nah tentu kolaborasi itu menjadi penting. Edukasi itu menjadi penting. Iya. Ya, dulu kan kita bicara kuratif nih. Nah, maka peran media bagaimana mengedukasi supaya memberikan informasi yang baik tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang masalah kesehatannya, tahu tentang penyebab dari masalah kesehatannya, bahkan kemudian mereka mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Itu peran-peran dari Pentahelix yang tentu tidak semua bisa dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah sangat terbatas dong sumber dayanya. Begitu. Nah, lalu bagaimana juga di pelaku usaha? Nah, membantu program-program dari pemerintah kan tentunya. Pemerintah itu sebenarnya jualan program mestinya. Pemerintah itu sebetulnya mestinya jualan program kepada pelaku usaha nih. Ini kalau istilah istilah saya ya, gue nih punya program. Coba lu bantu dong gitu kan. Ya saya punya program, kami punya program, coba bantu karena ini tidak bisa kami lakukan semuanya. Jualan program, menyampaikan program, nyambung rencana program apa yang akan segera rencana atau apa dari pemerintah sendiri? Rencana program pemerintah itu sebetulnya kan kesehatan itu bukan satu-satunya. Betul. Program dari seluruh program itu salah satunya kan. Makanya tadi saya katakan bukan satu-satunya. Lalu kemudian kita juga mengatakan bahwa kesehatan itu bukan satu-satunya milik dinas kesehatan. Nah oleh karena itu kan mestinya duduk bersama nih. Perlu ada koordinasi antara OPD, organisasi perangkat daerah. Maka di situ ada forum lintas sektor. Nah forum lintas sektor itu sebetulnya kita bisa tahu nggak sih di mana masalah kesehatan itu bisa diselesaikan? Karena masalah kesehatan itu kan multidimensi. Ada masalah lingkungannya, ada masalah pendidikannya, ada masalah budayanya bahkan, ya kan seperti itu. Termasuk masalah-masalah teknologinya kan itu sebetulnya yang harus bisa kita kolaborasikan seperti itu. Kebijakannya juga akan muncul dari sana ya, apa yang harus dilakukan. Nah oleh karena itu pemerintah itu harus punya program yang dia sebetulnya bisa bisa meningkatkan keterlibatan dari pihak-pihak selain dari pemerintah tadi ya Pentahelix. Masyarakat punya peran apa, pelaku usaha punya peran apa, akademisi punya peran apa, lalu kemudian media punya peran apa. Betul. Kalau tadi kan Bapak berbicara salah satunya juga kan lintas sektor dengan salah satunya dunia pendidikan. Apa yang bisa dilakukan kolaborasi lintas sektor khususnya dengan dunia pendidikan? Karena kita bareng sama orang pendidikan nih juga kan. Luar biasa seperti apa nih program lintas sektor yang bisa dilakukan Pak? Kalau sebetulnya peran pendidikan itu yang pertama bagaimana bisa berkontribusi dalam memberikan edukasi. Edukasi dari berbagai hal begitu ya. Kalau misalkan dia punya disiplin ilmunya dalam bidang kesehatan, dia punya peran bagaimana mengedukasi kesehatan. Kalau dia memang punya background atau field disiplinnya tentang ekonomi, dia bisa bagaimana pembangunan ekonominya. Toh pada akhirnya kan IPM di masyarakat itu kan bicara tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah lalu bagaimana peran yang paling penting selain mengedukasi sebetulnya dari pendidikan itu dia bisa melakukan riset. Tapi berbasis kebutuhan lokal. Jadi evidence-nya nanti berbasis kebutuhan lokal. Dan itu bisa menjadi data yang disampaikan atau evidence yang disampaikan pada pemerintah untuk membuat tadi yang dikatakan sebuah kebijakan. Kebijakan yang berbasis pada kebutuhan. Betul, berdasarkan dengan kebutuhan. Karena kebijakan yang efektif itu kan memang based on need, berbasis kebutuhan. Di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan nggak Pak kolaborasi antara lintas sektor di Pentahelix ini sendiri? Menurut pandangan Bapak? Semaksimal apa? Pengamatan saya barangkali ya, sepertinya belum totalitas. Sudah dilibatkan. Contoh misalkan kita dilibatkan dalam bagaimana mengevaluasi tentang rencana pembangunan jangka menengah. Itu memberikan masukan-masukan itu pada saat sudah selesai dari Renbang rencana pembangunan desa, mungkin kecamatan. Mestinya gitu kan keterlibatan itu harusnya dari bawah sehingga bottom up information ini menjadi sangat lebih efektif. Kendalanya apa itu Pak?
Kendalanya ya tadi kan salah satunya karena selalu bicara program itu kan masalah budget ya. Budgeting tetap ya Teri ya. Betul. Bagaimana atuh ya? Makanya ini diperlukan kolaborasi itu aja. Kenapa? Karena para ada pengusaha juga itu. Iya, gitu kontribusinya kan. harus nyata. Karena betul kalau kita ngomongin soal sektor kesehatan kan bukan hanya fokus dari salah satu pihak aja, pemerintah saja. 5 unsur ini yang harus aktif. 5 unsur ini, betul. Dan tentunya salah satu yang benar-benar harus pernah aktif itu masyarakat juga, betul. Apapun informasinya, bagaimanapun kerennya program, itu nggak akan jalan kalau masyarakatnya tidak aware. Yes, betul. Benar kan? Ya. Bapak lanjut kita ke peran akademik sendiri nih. Nah, benar. Terkait inovasi atau upaya untuk memperkuat SDM itu seperti apa langkah-langkahnya? Baik, saya terinspirasi dengan istilah inovasi. Saya agak sedikit flashback barangkali. Nah, dengan keterbatasan sumber daya di pemerintah itu, maka yang penting dilakukan itu 3 hal bagi saya secara pribadi. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah prioritas. Nah, tadi yang kedua kita coba bahas yang inovasi karena tadi saya di-trigger untuk menjelaskan tentang inovasi. Kamu mancing beliau deh. Takut. Kan inovasi ini kan sebetulnya juga bisa dibantu oleh peran pendidikan. Bagaimana inovasi terkait dengan masalah ekonomi kreatif. Bagaimana dibantu tentang inovasi dalam kesehatan dan lain sebagainya. Karena saya mengatakan bahwa ketika ada keterbatasan sumber daya di pemerintah daerah, maka yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat itu perlu ada yang namanya inovasi-inovasi. Ya, karena ada potensi-potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan. Bisa digali. Makanya salah satu peran pendidikan adalah menggali potensi lokal yang bisa digali sebagai suatu inovasi. Nah, itulah yang kemudian disampaikan kepada pemerintah oleh akademisi. Jangan istilah dijual ya. Kalau dijual kesannya kan kita mau cari proyek gitu kan. Karena ada peran pendidikan yang memang juga di dalamnya ada pengabdian masyarakat. Kan peran pendidikan itu ada pendidikan, ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat. Nah, dari hasil riset ini kan bisa jadi untuk pengabdian. Mereka riset sampailah ke pemerintah. Ini nih yang ada di masyarakat saat ini. Benar. Wow. Dan kalau sejauh ini apakah sudah berjalan seperti itu, Pak? Sudah berjalan. Sudah mulai berjalan. Cuman saya secara fakta, secara data efektivitasnya belum kita gali karena saya masih talk by data ya. Tapi sepengamatan saya itu ya tadi bagaimana sebetulnya pendidikan sudah berperan di bidang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kan 2 sisi nih, ada sisi pendidikan. Kalau tadi 2 pihaknya adalah pendidikan dengan pemerintah, bagaimana pemerintah memaksimalkan peran pendidikan dan bagaimana pendidikan memaksimalkan peran sebagai institusi pendidikan yang punya tadi tanggung jawab juga sebetulnya untuk bisa mengambil. Dan itulah yang akhirnya nyambung gitu. Untuk mensukseskan sebuah program kesehatan. Kalau kita berbicara, Bapak kan salah satu perannya juga adalah ketua harian dari Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Bapak Maya, sama kesehatan masyarakat aja peduli. Apalagi sama istrinya ya. Nah, sejauh ini gimana nih Pak kolaborasi dengan Forum Kesehatan Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Nah, itu. Ini gimana nih kolaborasinya, Pak? Ini bukan kolaborasi karena saya masuk saya kan bagian. Ketua harian. Iya, kalau saya ketua harian bukan kolaborasi dengan forum tetapi justru pelaku di forum. Jauh ini udah kayak gimana nih, Pak? Baik, karena saya sebagai ketua harian di Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat gitu, maka saya sebetulnya udah bertahun-tahun menjadi bagian dari Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Nah, sebetulnya strategi dari Forum Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat itu kan ke bawahnya ada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Di bawah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat itu ada namanya Pokja Sehat, Pokja Desa Sehat. Nah, ini kan ada satu hierarki yang sampai ke tingkat desa. Betul, sampai ke tingkat desa. Nah, lalu perannya karena peran di situ Forum Komunikasi tadi Kabupaten Tasikmalaya Sehat itu bisa menjembatani bagaimana kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang ada di desa. Itu salah satu ya. Jadi bridging, bisa menjembatani. Nah, yang paling penting adalah Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat ini, dia bisa mengkoordinasi antara pemerintah dengan
peran pentahelix yang tadi. Kalau masyarakat udah clear ya, karena itu bagian dari kita, betul. Nah, lalu kemudian di situ bagaimana FKTS itu juga ada bagiannya, maka ada unsur pendidikan di situ. Nah, bagaimana selama ini forum Kabupaten Tasikmalaya ini atau kita kenal dengan FKTS ini adalah tadi melakukan koordinasi itu. Jadi menyambungkan antara pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana juga bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi kebijakan pemerintah. Sejauh ini implementasi di masyarakatnya sudah sejauh mana, Pak? Kalau bicara implementasi kita sudah banyak melakukannya. Bahkan kita sebetulnya roadshow ke 351 desa. 351 desa. Di 39 kecamatan dengan 40 puskesmas. Kita petakan semuanya. Jadi setiap desa kita petakan. Desa ini punya potensi apa? Punya inovasi apa? Punya potensi apa? Punya inovasi apa? Nah, itulah yang kemudian akan ditarik ke tingkat kecamatan, ditarik ke tingkat kabupaten, bahwa ini loh peta potensi dari setiap desa terkait dengan masalah kesehatan. Ini termasuk strategi tidak, Pak? Strategi dari forum? Strategi. Karena pemerintah harus tahu petanya. Kan makanya sampai, mohon maaf tadi kuadran itu pun kalau kita perlu sampai ke tingkat desa. Ada desa kaya dengan masyarakat kaya. Ada kecamatan kaya dengan masyarakat kayanya. Itu kan terpetakan semua tuh. Sehingga kalau pemerintah punya keterbatasan sumber daya, tidak mungkin dia bisa membantu 351 desa secara keseluruhan, maka dia bisa mencari dari peta itu makanya tadi prioritas, makanya efisiensi, inovasi, prioritas. Jadi memang dari peta yang memang sudah dipetakan itu akhirnya tahu mana skala prioritasnya. Akhirnya nantinya akan right man in the right place. Betul, tepat sasaran lah istilahnya ya, tepat sasaran. Kalau istilah programnya tepat sasaran. Sama Bapak. Siap. Bapak, kita ingin menyampaikan juga apa sih strategi yang harus terus diperkuat untuk lebih mempererat, mengharmoniskan kembali 5 unsur ini, Pak. Benar. Mungkin ada kendalanya kemarin mungkin apakah sudah erat, aku belum erat atau bagaimana selanjutnya? Ya, yang pertama malah saya bisa mengkritisi pemerintah dulu. Karena pemerintah ini saya lihat kerjasama lintas sektornya belum maksimal. Jadi sebelum keluar sebelum keluar, pemerintah kuatkan dulu yang namanya kerjasama lintas sektornya. Bagaimana memetakan tentang masalah kesehatan itu adalah menjadi tanggung jawab semua sektor. Kan tadi ada lingkungan, mungkin ada kebersihan, ada kesehatan, ada pendidikan dan lain sebagainya. Lalu penguatan tadi kerjasama lintas sektor. Karena selama ini tantangannya adalah kenapa itu belum terbangun? Karena ego sektoral. Ego sektoral itu masih ada. Bahwa pendidikan urusan pendidikan, kemudian kesehatan urusan dinas kesehatan. Nah itu. Lu gue. Iya, bahkan kalau sampai statement itu keluar sebetulnya itu adalah egois sektoral. Makanya tadi muncullah ego sektoral. Itu bukan urusan gue, itu urusan lu. Nah, itu ego sektoral. Tadi seperti itu. Dan mohon maaf kadang-kadang di tingkat sektor pun ada yang namanya ego program. Jadi masing-masing pemegang program itu punya egonya. Inilah kita yang perlu sinkronisasi dan harmonisasi sebetulnya. Nah, kenapa kalau nggak begitu? Maka tidak ada kekuatan yang menjadi satu kesatuan sehingga nanti bisa mengambil peran pentahelix yang lain untuk membantu pemerintah. Betul. Jadi ini pengen yang jalan yang ini nih, yang jalan yang ini. Jangan-jangan sektor ini minta bantuan ke ini. Jangan sektor ini loh, padahal sama programnya misalkan. Duduk bareng deh. Itu yang paling penting. Kalau misalnya Bapak boleh bilang nih, strategi apa nih yang Bapak punya yang kalau bisa ini segera direalisasikan nih. Seperti apa nih, Pak? Baik, kapasitas saya kalau di forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat adalah saya coba terus menjembatani sektor dengan yang lainnya ya, pentahelix yang lain. Nah, seperti itu strategi yang pertama, sehingga kerjasama yang tadi kolaborasi itu menjadi penting dari semua pentahelix itu, dan kita hanya ingin memastikan bahwa yang namanya kesehatan itu menjadi gerakan sosial. Menjadi gerakan sosial. Kita harus mesti tahu nih, yang kesehatan itu pondasinya. Sekarang pertanyaannya, kita ngomongin teknologi nih, kesehatannya masih banyak orang stunting. Nah, kalau stunting itu kan long term impact.
dia dampaknya jangka panjang. Terbayang ya, kalau kita scanning otaknya, berarti kan jangan-jangan otaknya kosong. Kalau otaknya kosong, dia irreversible, tidak bisa kembali. Mau dikasih pemberian makanan tambahan pun kalau otaknya sudah rusak, dia tidak kembali. Makanya itu sebuah investasi. Maka saya katakan itu salah satu isu ya, stunting. Maka menjadi fondasi yang paling mendasar itu adalah kesehatan. Lalu kemudian diberikanlah pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Maka dia menjadi sumber daya yang berkualitas. Pertanyaannya sekarang, kita mau meningkatkan sumber daya, kita mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau kita mau menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas? Menciptakan. Dan menciptakan itu adalah sejak masih dalam kandungan. Itu kan. Dengan dia hamil dengan ibu yang tidak anemia, dia hamil dengan ibu yang tidak kekurangan energi, protein, begitu. Makanya sejak dalam kandungan. Maka kalau mau hasil 3 bulan, tanamlah pohon jagung. Kalau mau hasil 10 tahun, tanamlah pohon mangga. Kalau mau hasilnya 100 tahun, tanamlah manusia sebagai sebuah investasi. Wow. Kalau mau 100 tahun, tanamlah pohon beringin, Pak. Ini udah lebih, ya. Jadi investasi sumber daya manusia kan tidak pendek. Baik Bapak, untuk masa depan mungkin Bapak punya impian yang besar terkait pendekatan pentahelik ini seperti apa sih pada akhirnya? Saya selama mungkin Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi ketua harian misalkan ini Bang. Apa sih yang ingin diwujudkan untuk masa depan ini? Benar. Oke. Yang pertama saya ingin memastikan adalah kesehatan ini menjadi kesadaran bersama. Kalau tanpa kesadaran, mereka pasti I don't care. Ya, mereka akan pasti bilang I don't care. Saya nggak peduli karena dia nggak paham. Jadi kita harus ada kesepahaman visi bahwa kesehatan itu adalah menjadi kebutuhan. Bahkan menjadi fondasi yang paling utama. Nah, itu yang poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, lalu kemudian bagaimana peran pemerintah ini menjadi sentralnya bagi saya, Saudara. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak punya yang namanya program berbasis kesehatan, kan tidak semua kan? Itu adanya di pemerintahan. Maka pemerintahan sebagai sentralnya, epicentrum lah kalau saya mengatakan. Jadi dia yang akan bisa mengkondisikan. Itu yang paling penting. Oleh karena tadi kesadaran pemerintah, kesadaran dari unsur pentahelik semua, termasuk pemerintah itu kan ada eksekutif, ada legislatif. Nah itu penting juga ada pemahaman yang utuh tentang kesehatan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kesehatan itu adalah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi memang kendalanya itu adalah di mana sepemahamannya itu belum ya Pak, belum sampai ya gitu. Tantangannya itu berarti ya buat Bapak. Saya bisa melakukan sesuatu itu karena tadi paham. Makanya tadi tahu, mau, dan mampu. Iya benar. Gitu. Ada juga yang sebenarnya nggak mau tahu. Iya. Betul. Padahal mampu. Berarti kan dia tidak punya motivasi. Kita luar biasa ya, maunya di sini tuh 24 jam atau 2 episode. Karena ternyata ya saya pikir asli seru Pak. Banget Ketika saya sama Arifan mengawali podcast dengan Dinas Kesehatan, kita pikir kita ngomongin penyakit stunting itu terlalu inklusif, terlalu eksklusif. Kita ngomongin bagaimana cara mengobati influenza. Betul. Karena kan kalau dulu begitu ya Pak ya. Dulu itu kan bagaimana cara mengobati. Kalau sekarang tuh justru sebelum itu terjadi keterkaitan semua unsur gitu ya. Dan ternyata luas sekali. Ada budaya juga di sana berbicara. Dan ini transformasi, Bu. Itulah transformasi. Transformasi itu merubah paradigma. Betul. Cara pandang yang dulu kita kepada kuratif, sekarang cara pandangnya digeser pada promotif dan preventif. Nah, contoh cek kesehatan gratis, kayak cek kesehatan gratis. Sebetulnya untuk apa sih? Kan bukan untuk pengobatan ujungnya, tapi bisa menjadikan masyarakat yang sudah sakit bisa menjadi sehat, dan yang belum sakit tetap sehat. Ini dia. Jadi tahu, saya ada resiko ini nih. Nah itu bagaimana caranya? Supaya tidak sakit. Itu benar. Ini juga salah satunya nih, edukasi agar ternyata kalau kita ngomong jangka panjangnya seperti yang tadi disampaikan, ini edukasi yang akan sangat bermanfaat nanti ke depannya, di mana akhirnya benar-benar kesehatan ini masyarakat semakin aware, pemerintah juga semakin paham, satu visi misinya juga jelas. Gitu. Baik, Bapak, terakhir kita ingin mendengar juga masyarakat di Kabupaten juga ingin mendengar apa sih yang ingin disampaikan dari beliau yang luar biasa untuk pesan lah, atau barangkali statement closing atau ajakan, himbauan, kesimpulan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Untuk masyarakat, boleh Bapak?
Oke, baik, terima kasih. Ya, saya kira ini menarik nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat saya agak bingung juga nih menjawabnya. Iya. Oke, baik. Pesan saya sebetulnya bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kesehatan adalah menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang pertama. Sehingga kalau menjadi sebuah kebutuhan maka harus dipenuhi. Ya tadi bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, bagi masyarakat, bagi akademisi, bagi media, semua harus menyamakan persepsi bahwa kesehatan itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, oleh karena itu maka tidak ada upaya yang tidak berdasarkan kepada kebutuhan. Semua berbasis pada kebutuhan. Dan kebutuhan itu saya kira menjadi sesuatu yang harus kita penuhi. Sekali lagi, bahwa sehat adalah menjadi hak asasi dan pemerintah harus melindungi dan memenuhi hak asasi tersebut. Luar biasa. Ini aplaus yang luar biasa buat beliau. Wow. Poin yang begitu saya tangkap adalah kesehatan itu adalah hak asasi. Jadi memang kita juga harus arifan memenuhi hak tubuhnya kita untuk tetap sehat, hak pikiran kita untuk tetap berpikir positif, dan ini juga semoga masyarakat aware, begitu juga dengan Pentahelix dan beberapa sektor tentunya juga bisa merealisasikan. Demikianlah obrolan yang seru dengan beliau, Bapak dan juga Semara. Beliau adalah Ketua Harian Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Dan tentunya ilmunya luar biasa di PDKT spesial kali ini ya. Harusnya jangan PDKT, seminar beliau. Ya, seminar ya. Jadi 1 kali 24 jam panjang. Kita ikutan. Moderatornya kita nanti siap ya. Boleh dengan kesehatan nanti diusulin ada seminar dengan beliau. Baik, kita mau lanjutkan jangan-jangan lagi boleh Pak ya? Baik. Ya pastinya terima kasih untuk PDKT kita hari ini. Narasumber yang begitu luar biasa. Senang sekali saya Andar Krisna juga Rifan untuk bisa bertemu dengan beliau, berbagi ilmu dengan beliau, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa direalisasikan oleh masyarakat. Dan satu yang penting juga diinformasikan kepada masyarakat yang lainnya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di PDKT berikutnya. Kita lanjutkan jalan-jalan. Bapak terima kasih. Salaman dulu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.